Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas merasa baik atau feel good sebagai tujuan. Merasa baik atau menjaga feel good sering disarankan untuk pelaku manifestasi atau mereka yang bekerja dengan hukum tarik-menarik. Tujuan sebenarnya adalah perasaan baik itu sendiri, bukan merasa baik akan mendapatkan sesuatu. Ini untuk menghindari keterikatan dengan tujuan atau objek sehingga membuat kepikiran terus-menerus yang justru menghalangi energi manifestasinya. Merasa baik sebagai fokus atau tujuan dan bukan pada objek keinginannya. Kita perlu berhati-hati jangan sampai terdeteksi menginginkan atau menunjukkan perasaan kekurangan atau belum memilikinya. Oleh karenanya menginginkannya, bukan? Apalagi sampai posesif, bernafsu atas sesuatu. Karena nanti akan terjadi adalah hukum upaya terbalik. Anda sangat menginginkan sesuatu tetapi malah mendapatkan kebalikannya. Motivasi atau pikiran perasaan di balik niat, tujuan atau cita-cita itu tertangkap oleh kecerdasan tak terbatas di alam semesta. Terlalu menginginkan sesuatu bisa mengindikasikan kekurangan dan belum punya. Tetapi saat keinginan sudah terpenuhi, Anda seperti tidak terlalu peduli, bahkan sudah lupa, bukan? Tetapi jika teringat, Anda bersyukur karena sudah memilikinya. Jadi, mengalami emosi atau perasaan saat impian sudah tercapai, atau objek tertentu itu sudah dimiliki, sebagai tujuan sebenarnya dan bukan impian atau objeknya itu sendiri. Seseorang punya impian memiliki passive income sendiri. Sebenarnya bukan uang dari passive income-nya, tapi perasaan bebas, merasa lebih punya pilihan, tidak lagi dipusingkan dengan bekerja keras secara aktif terus-menerus, merasa lebih aman finansial dibandingkan dengan hanya punya satu sumber pemasukan, ingin punya banyak waktu bersama keluarga, dan lain-lain. Itulah yang hendak dicapai sebenarnya. Kondisi emosi atau perasaan tertentu yang ingin dialami di masa depan. Dan kabar baiknya, Anda bisa merasakan itu sekarang saat ini juga. Jadi yang dilatih di sini merasa baik atau feel good sekarang. Bukan pikiran yang terikat dengan impian atau objek di masa depan. Teringat tentang impian atau objek tersebut tentu saja, tapi perasaannya adalah kondisi sudah dan mengalami itu sekarang. Jadi setelah Anda membayangkan visualisasi dengan pikiran tentang sesuatu di masa depan, Anda tentu wajib terhubung dengan saat ini dengan perasaan saat tujuan itu sudah terwujud adalah sekarang. Perasaan inilah yang harus Anda jaga terus-menerus setiap hari, supaya energi Anda selaras dengan impian tersebut. Karena jika Anda tidak bisa menjaga keselarasannya, yang terjadi adalah pikiran terikat di masa depan menciptakan jarak dengan saat ini. Dan kemudian, perasaan yang muncul adalah rasa menunggu, berharap, dan menanti bila mana waktu itu tiba. Setelah itu muncul rasa ragu, tidak yakin, dan vibrasi bawah lain yang menghalangi energi manifestasinya. Semakin terikat kepada hasil atau objek, maka energi atau daya magnetnya semakin mengecil. Jika Anda belum paham, pasti bingung. Sepertinya bertentangan karena di satu sisi Anda menetapkan niat atau impian, sedangkan di sisi lainnya seolah-olah diminta untuk melepaskannya, seperti seolah-olah tidak terlalu peduli atas apapun hasilnya. Tantangannya memang di sini. Hal apa yang menahan Anda untuk melepaskan? Umumnya ketakutan atau kekhawatiran jika melepaskan artinya kehilangan atau tidak mendapatkannya atau kehilangan kendali atasnya. Padahal jika mau melepaskan keterikatan itu, justru membantu agar energi mengalir dengan mudah untuk mendapatkan sesuai diri Anda atau sesuatu yang lebih baik terwujud. Sekarang terjawab,
Kenapa permintaan yang terbuka, mudah bagi Anda untuk melupakan, tidak terlalu mengikat, lebih mudah terwujud dalam waktu yang tepat, daripada permintaan yang terlalu banyak persyaratan ini dan itu dari pihak Anda? Beranikah Anda memiliki perasaan berkelimpahan sebagai tujuan dan bukan merasa berkelimpahan agar mendapatkan sesuatu? Beranikah Anda merasa berkelimpahan tetapi harus melepas keinginan atas objek atau hasil? Jika masih timbul semacam ketakutan atau kekhawatiran saat ditantang untuk melepaskan keinginan terkait objek tersebut, berarti hati Anda belum sepenuhnya mau melepas keterikatan atas hasil. Kita hidup di dunia yang terbiasa berorientasi terhadap hasil, fokus terhadap target. Sedangkan merasa baik saat ini adalah menikmati proses, fokus perasaan berkelimpahan sekarang, dan perasaan berkelimpahan itu sendiri sebagai tujuan. Seperti seolah-olah tidak terlalu peduli dengan apapun objek atau hasilnya. Itulah kadang orang kesulitan untuk menerapkan prinsip ini di dalam kehidupannya di dunia ini karena memang aturan main yang berbeda. Pernah disinggung di video terdahulu di Law of Attraction Indonesia 30, seni untuk melepas kemelekatan sungguh-sungguh memiliki kekuatan, yakni mengizinkan agar perwujudan itu terjadi. Saat melepas, Anda akan merasa lega, ringan, dan membiarkan segala sesuatu mengalir dengan mudah, alami, dimudahkan dalam perjalanan menuju ke tujuan Anda. Bagi yang belum tahu cara melepas kemelekatan terhadap hasil, silakan pelajari Law of Attraction Indonesia 30. Jadi bedakan antara merasa baik tentang sesuatu atau merasa baik karena ingin mendapatkan sesuatu. Beda tipis tapi beda besar hasilnya. Yang satu perasaan baik tapi tidak menginginkan. Yang lainnya perasaan baik karena menginginkan sesuatu atau berharap sesuatu. Karena jika Anda merasa baik karena agar mendapatkan sesuatu, Anda secara tidak sadar akan menciptakan perlawanan dan keraguan tanpa disadari di dalam diri. Contoh, impian Anda memiliki rumah sendiri. Untuk itu Anda merasa senang setiap kali mengingat rumah impian Anda tersebut. Pemirsa, ada perbedaan antara merasa senang demi merasa senang dan merasa senang karena Anda ingin perasaan itu menarik sesuatu buat Anda. Jika motivasi Anda untuk mencoba merasa baik adalah rumah itu sendiri atau manifestasi lainnya, itu berarti bahwa saat itu dengan merasa baik berharap mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Anda menegaskan kepada alam semesta bahwa Anda belum memilikinya. Keadaan Anda sekarang adalah tidak punya rumah, dan vibrasi Anda seketika berada pada posisi tidak memiliki rumah. Memang faktanya Anda menginginkan rumah karena belum memilikinya. Tidak berarti Anda tidak boleh ingat pada rumah impian kapanpun Anda mau. Anda masih selalu bebas untuk memikirkannya sambil merasa baik. Anda memang perlu melakukannya seperti menetapkan tujuan, percaya, dan merasa baik. Tetapi yaitu, ada perbedaan yang besar namun tipis antara merasa baik tentang rumah impian dan mencoba membuat diri Anda merasa senang dalam upaya untuk mendapatkan rumah impian. Yang satu adalah fokus terkait tujuan, dalam hal ini merasa baik sebagai tujuan, dan yang lainnya adalah fokus secara tidak sadar pada perasaan tidak punya. Cara lain untuk menjelaskannya adalah bahwa ada perbedaan antara berpikir tentang rumah impian agar merasa baik, di mana perasaan baik adalah tujuannya. Jadi Anda benar-benar menarik apa yang sesuai dengan diri Anda atau berusaha untuk merasa baik untuk mendapatkan rumah impian, di mana rumah impian adalah tujuannya. Jadi Anda menarik kurangnya dari apa yang Anda niatkan. Jika ini tanpa membingungkan, membuat frustasi atau rumit, sebenarnya hal ini sering disampaikan tetapi mungkin Anda kurang menyadarinya, yakni pastikan Anda selalu fokus pada perasaan saat ini jika impian Anda sudah tercapai dan tidak terfokus pada kekurangannya. Bahkan ketika Anda memikirkan tentang hal spesifik yang ingin Anda wujudkan. Jadi selama Anda menggunakan teknik Law of Attraction apapun, idealnya adalah Anda perlu mengenali psikologis Anda sendiri jika menyangkut sesuatu atau impian Anda. Mungkin Anda tipe orang yang mudah untuk melepaskan keterikatan atas sesuatu atau sebaliknya. Apapun itu intinya, Anda perlu merasa baik kapanpun memungkinkan selama waktu-waktu lain di hari ketika Anda tidak menggunakan teknik apapun.
Disinilah Anda perlu menjadi sangat baik dan sabar terhadap diri sendiri. Kita terbiasa melihat dunia dengan cara tertentu dan terbiasa merasakan emosi tertentu setiap hari. Pada tingkat tertentu kita mungkin terikat kepada emosi yang tidak menguntungkan. Jadi jika katakanlah 50% pikiran Anda negatif selama beberapa tahun terakhir, Anda tidak akan bisa menurunkan persentase itu dalam semalam. Tapi tidak apa-apa. Dari titik ini Anda jadi tahu memang ada hal yang perlu dibenahi di dalam diri. Tidak usah mengejar kesempurnaan dan dengan sering praktek dan mengenali pikiran dan perasaan sendiri, Anda bisa menjadi lebih sadar atas itu semua. Anda melakukannya sedikit demi sedikit dan semakin sedikit kekhawatiran yang terlibat saat melakukannya, semakin cepat semuanya berakhir lancar untuk Anda. Temukan cara yang Anda merasa mudah untuk merasa baik kapanpun Anda ingin, sehingga setiap hari dengan sengaja Anda memasukkan peluang untuk merasa baik terus-menerus. Ini memang tantangan. Jika Anda tidak dapat benar-benar melihat hukum tarik-menarik bekerja, akan selalu ada keraguan walaupun kecil yang menahan Anda sampai Anda benar-benar mendapatkan cukup bukti bahwa hal itu berhasil untuk Anda. Anda bahkan mungkin percaya bahwa itu hanya bekerja untuk orang-orang tertentu dalam situasi tertentu. Tetapi Anda masih tidak percaya hal itu bekerja juga untuk Anda. Sebaliknya, jika Anda benar-benar tidak memiliki keraguan dan benar-benar ingin hal-hal dalam hidup Anda membaik, tidak ada yang akan menghentikan Anda dari hari ke hari sampai hal itu terjadi. Itulah pentingnya tetap terhubung dengan saat ini melalui perasaan kita atau feel good yang senantiasa dijaga setiap hari. Apakah informasi ini bermanfaat buat Anda? Baiklah, pemirsa, itu bagian ke-53 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.